Halo teman-teman, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai dividen investing di saham Hexa, yaitu PT Hexindo Adi Perkasa Tbk. Nah, ini momennya pas ya guys ya, karena Hexa ini memang sudah menggelar RUPS tahunan di hari Selasa ini tanggal 26 September 2023. Jadi Hexa ini sepakat ya untuk membagikan dividen kepada para investornya sebesar 638,60 miliar atau 80% dari laba perusahaannya. Nah, kita akan lihat ya untuk dividen payout ratio dan juga dividen per sahamnya berapa sih gitu kan. Untuk dividen payout ratio sebesar 80% ya dari laba bersihnya Hexa di tahun buku 2022 lalu yang akan dibagikan di tahun 2023 ini, yaitu sebesar 51,62 juta US dollar atau sekitar 798,26 miliar. Nah, ini pendapatan fullnya ya guys ya, pendapatan penuh selama setahun, dan yang akan dibagikan itu 80%-nya. Jadi yang akan dibagikan 638,60 miliar dengan kurs hari ini 15.464 per dolar Amerika Serikatnya. Nah, jadi dengan saham beredar 840 juta saham ya untuk Hexa ini, maka dividen per sahamnya yang akan diterima oleh para investor yaitu sekitar Rp760 per saham atau Rp76.000 per lotnya gitu guys ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya rasio dari dividennya ini untuk dividen yieldnya kisaran 11%-an gitu. Jadi cukup lumayan lah, lumayan menarik ya guys ya untuk Hexa ini ya karena akan bagi dividen tahunan. Nah, kita akan lihat ya untuk analisa fundamentalnya apakah juga menarik. Nah, untuk Hexa ini bergerak di sektor barang perindustrian dan usaha utamanya itu adalah jual beli alat berat dan juga persewaan alat berat ya guys ya. Ini juga termasuk ke dalam indeks syariah. Jadi buat teman-teman yang hanya beli saham syariah ini aman untuk masuk ke dalam watchlist kalian. Nah, lalu untuk harga saat ini ya sempat turun untuk Hexa ya. Penutupannya turun 3,27% di level 6.650. Sebenarnya di sesi satu ini sempat naik ya guys ya untuk harga Hexa ke angka 6.900-an. Tapi di akhir sesi satu ini turun dan dilanjutkan penurunannya sampai di akhir sesi 2 gitu guys. Jadi memang pergerakan Hexa pada hari ini cukup lumayan berfluktuasi ya. Jadi untuk investasi jangka panjang sebenarnya tidak dipantau tiap hari pun tidak masalah sebenarnya ya. Hanya saat-saat tertentu saja atau momen akan bagi dividen ya seperti saat ini. Gitu. Oke, jadi kita akan lihat dulu untuk net income-nya ya karena ini mengacu kepada um, laporan keuangan yang ada di Jepang. Jadi untuk kuartal 2-nya belum keluar ya guys ya. Tapi kita cukup melihat untuk kuartal satunya ini 212 miliar, sedangkan untuk di kuartal sebelumnya atau kuartal 4 2022 ini di angka 272 miliar. Jadi memang ada penurunan ya untuk kuartal 1 2023-nya gitu guys. Jadi untuk market capitalnya untuk Hexa ini 5,5 triliun. Kita akan melihat untuk rasio keuangannya juga di sini. Cash-nya ini hanya 398 miliar, sedangkan untuk total asetnya 6,7 triliun, lalu total liabilitasnya 4 triliunan, lalu untuk working capital 1,9 triliun, dan total ekuitasnya 2,6 triliun. Nah, dari rasio keuangan yang kita lihat di sini, bahwa total liabilitasnya ini melebihi dari total ekuitasnya. Jadi, total hutangnya ini ternyata lebih besar daripada modal kerjanya gitu guys ya. Begitupun juga kalau misalkan kita bandingkan dengan total cash-nya ini lebih besar hutangnya. Nah, kita juga bisa melihat di sini untuk PBV-nya di angka 2 ya. Jadi dari harga sendiri memang sudah dihargai lebih mahal dari yang PBV 1. Lalu untuk cash flow-nya sendiri di sini ternyata masih minus ya. Current price to cash flow ini masih minus. Ternyata memang cash dari Hexa ini sedang turun gitu guys ya untuk cash maupun total ekuitasnya itu lebih rendah daripada total liabilitas atau hutangnya. Tapi biasanya ya total liabilitas atau hutang ini ya atau total liabilitas itu memang untuk hutang dibayarnya biasanya kan berkala gitu ya, nggak langsung besar di depan. Tapi memang kalau misalkan kita melihat dari angka-angka ini cukup mengkhawatirkan karena total hutangnya yang terbilang cukup besar
dan juga angkanya ini sudah mendekati total asetnya ya. Lalu kita lihat untuk profitabilitasnya, untuk gross profit margin ini 23,64%, lalu operating profit marginnya 13,65%, sedangkan net profit marginnya ini 9,86% ya. Untuk gross profit marginnya sendiri, saya rasa ini tidak terlalu besar ya guys ya, jadi cukup kecil sebenarnya ya. Itu pun belum dikurangi dengan beban operasional dan juga beban kerjanya gitu. Nah, untuk net profit marginnya juga di sini terbilang cukup kecil ya, hanya 9,86%. Lalu untuk dividennya ya, tadi sudah kita lihat untuk dividen Hexa ini dia akan bagi sekitar Rp760 per saham atau Rp76.000 per lotnya, dengan dividen yieldnya kisaran 11%-an ya. Untuk dividen yield yang di tahun lalu ini mencapai 12% ya. Jadi untuk dividen yieldnya pun ada penurunan. Begitupun juga dengan dividen payout ratio-nya. Nah, di sini sorry guys ya, dari dividennya sendiri, total dividennya ya, atau dividen per share-nya ini juga ada penurunan dari Rp799 per lembar saham menjadi Rp760 per lembar saham, seperti itu. Nah, ketika sebuah saham ini ada penurunan ya, baik itu dari segi rasio profitabilitas, lalu dari rasio dividen, apakah ini layak investasi untuk jangka panjang? Nah, ini kan menjadi PR kita semua sebagai investor ya, untuk menganalisa secara fundamental terlebih dahulu. Kalau misalnya kita bandingkan juga nih untuk dividennya ya di tahun 2021 lalu, ini pernah mencapai di angka Rp1.197 per lembar saham. Itu lumayan cukup jumbo ya, sekitar 119 ribuan gitu per lotnya. Nah, lalu di tahun 2022 ini turun ya menjadi Rp799 per lembar saham, dan di tahun ini pun turun menjadi Rp760 per lembar saham. Gitu guys. Kita akan lihat dulu ya untuk seasonality-nya. Hexa ini ya karena biasa bagi dividen antara bulan September dan Oktober. Nah, ini di bulan Septembernya memang untuk kemungkinan dia untuk naik ini 80%-an guys ya, karena memang ketika suatu emiten itu bagi dividennya setahun sekali, maka bisa dipastikan naik turunnya pun tidak terlalu fluktuatif gitu ya untuk jangka panjangnya seperti itu. Nah, lalu di bulan Oktobernya ini memang 50-50 ya guys ya, kadang merah kadang hijau juga, tapi memang lebih dominan ke penurunan ya untuk di bulan Oktobernya. Nah, itu kemungkinan besar karena dia habis bagi dividen gitu. Jadi harganya turun sesuai dengan berapa persentase dividen yang dibagikan ya guys ya. Itu masih wajar sekali. Lalu kita lihat untuk pergerakan saham Hexa dari area terendahnya ya di kisaran 4.990 ya, atau di area 5 ribuan. Ini ternyata saham Hexa ini ya sampai saat ini sudah naik sekitar 37,43% atau sebanyak Rp1.882 per lembar saham gitu guys ya, dan ini sebenarnya lebih tinggi daripada jumlah dividennya. Kalau misalkan teman-teman hold jangka panjang, masih ada kemungkinan capital gain yang akan didapatkan oleh teman-teman itu lebih tinggi daripada dividennya. Nah, ini sebenarnya yang kita anggap fair ya dari perhitungan dividen yield. Kenapa kita hanya hitung dividen yield-nya saja? Karena untuk capital gain itu nanti akan naik seiring dengan fundamental perusahaannya yang semakin membaik ya, atau usaha yang semakin maju gitu guys ya, dan profitnya semakin tinggi, nantinya pun harga sahamnya ini akan naik gitu guys ya, dan ini yang kita selalu bilang ini fair karena kita hanya menghitung dari dividen yield, tidak menghitung keuntungan dari capital gain, dan juga tidak menghitung dari yang namanya compounding interest ya, seperti itu guys. Nah, jadi untuk Hexa sendiri memang dia tidak terlalu berfluktuatif ya. Fluktuasi harganya ini terjadi memang biasanya sebelum pembagian dividen. Lalu dia turunkan, setelah dia turun lalu dia sideways aja ya, konsolidasi. Nah, setelah konsolidasi bisa dia naik, bisa dia turun sebenarnya, tapi di kasus kali ini memang dia turun, tapi ada pullback atau ada kenaikan lagi, dan sahamnya ini terus naik sampai dengan 37,43%, dan ini lumayan cukup menarik guys ya kalau misalkan teman-teman juga ingin keuntungan dari capital gain-nya seperti itu. Lalu kita melihatnya untuk
price action-nya dari Hexa ini dalam kurun waktu 1 tahun ya. Di sini harga terendah Hexa ini pernah mencapai di level 5.050. Lalu untuk harga tertingginya sempat mencapai level 7.124 dan harga saat ini ada di 6.650. Jadi untuk sebaran data persentil ya, kali ini posisi dari Hexa ini berada di resiko yang lumayan cukup tinggi, yaitu di posisi 77 persentil gitu guys ya. Nah, lalu untuk base price dari Hexa ini sebenarnya di harga berapa Kak? Minimal itu di bawah P50 ya, jadi di bawah harga 6.000 ya sebenarnya untuk target entry dari atau base price lah ya dari Hexa ini. Nah, berhubung ini bagi dividennya Hexa ini bagi dividennya setahun sekali. Jadi sebaiknya kalau misal teman-teman pengen beli sebuah saham ya, ingin beli atau misalkan mau nyicil saham itu jauh-jauh hari sebelum dividen. Jadi sebelum harga sahamnya naik. Nah, di sini seharusnya teman-teman udah mulai cicil ya untuk membeli saham Hexa. Jadi ketika harganya nanti naik, teman-teman dapat capital gain dan juga dapat dividennya seperti itu. Oke guys, kita akan lanjut membahas mengenai dividen for living. Nah, dividen for living ini kita anggap fair ya, karena tadi kita nggak membahas mengenai capital gain, karena itu memang dinamis ya. Dan lalu kita juga tidak membahas compounding interest, karena itu juga memang tergantung berapa banyak saham yang teman-teman beli setiap bulannya gitu ya. Nah, di sini kita akan menghitung. Misalkan teman-teman pengen income per bulan itu 5 juta, berarti total dividen per tahunnya harus mencapai 60 juta. Dan saham Hexa ini ya, dividen yield terbarunya 11,02%, maka modal investasinya di kisaran 535 jutaan. Lalu kalau misal kita double menjadi 10 juta per bulan, nah berarti investasinya harus mencapai 1 miliar. Sedangkan untuk income 20 juta per bulan, berarti modal investasinya harus mencapai kisaran 2,1 miliar. Gitu guys ya. Nah, untuk Hexa ini karena memang unit usahanya mirip dengan UNTR, jadi kita bisa membandingkan secara face to face ya antara Hexa dan juga UNTR. Kalau misalkan kita membandingkan ya antara Hexa dan UNTR ini dari segi rasio keuangan, otomatis menang di UNTR ya, karena UNTR itu lebih stabil dan juga usahanya memang terdiversifikasi. UNTR itu dia jual alat berat, lalu dia juga jual alat untuk konstruksi dan persewaan alat juga untuk konstruksi, dan UNTR juga ternyata itu punya tambang batu bara ya yang sudah berjalan dan beroperasi. Lalu UNTR juga punya tambang emas dan perak, dan yang terbaru UNTR itu mengakuisisi tambang nikel ya. Jadi usahanya sangat banyak, terdiversifikasi, dan saya rasa ini memang pengembangan yang sudah diperhitungkan secara matang-matang. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya nih, Kak, lebih memilih Hexa atau UNTR? Itu saya lebih pilih UNTR ya, meskipun harganya cukup premium. Jadi satu lotnya harus di kisaran 2,8 jutaan ya guys ya, atau 2,7 atau 2,8 jutaan. Tapi saya lebih memilih UNTR karena dari segi fluktuasi harga juga menarik, dari segi dividennya juga bagus, grup Astra juga. Nah, itu yang menyebabkan kenapa saya lebih memilih UNTR. Kalau misalnya teman-teman tanya mau Hexa atau UNTR gitu ya, kan nggak mungkin nih Hexa atau BSSR, itu kan nggak apa ya, nggak apple to apple guys ya, karena Hexa ini jual alat berat, sementara BSSR misalkan dia pertambangan batu bara, itu kan nggak apple to apple, jadi harus apple to apple, dan Hexa ini memang sebanding lah ya dengan maksudnya sama ya di bidang yang sama dengan UNTR, jadi bisa dibandingkan. Nah, itu guys ya untuk pandangan saya. Tapi disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum.